Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita luar biasa, kita mengalami Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih tas dulu, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau luar biasa, engkau dahsyat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada segala berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena segala yang baik, yang terbaik daripada Tuhan sudah kami terima. Tiba saatnya kami mau mempersembahkan syukur, pujian, penyembahan kami. Biarlah semua ini menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacitalah. Sembahlah Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yang percaya dan bersyukur, katakan amin. Haleluya. Mari masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Mari Tuhan, ini setiap kami umat-Mu bawa korban syukur yang terbaik pagi hari ini. Engkau begitu baik pada setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Nyanyian baru. Bersukacita sekarang. Mari naikkan syukur. Haleluya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir di sini, amin. Tuhan ada tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi, katakan masuk hadiratnya. Dengan pujian bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk lebih dalam. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
bermazmur bagimu ya Tuhan. Oh ya, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah, hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam saat kami bersyukur. Oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan. Mari boleh angkat tangan bersama-sama, katakan, oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya, oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari bagian sini katakan soraklah, haleluya. Oh, amin. Ya Tuhan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari bagian sini jangan lebih kalah keras, lebih keras, lebih semangat, katakan bersama-sama. Sorak, ya Tuhan. Kami bersorak-sorai sebab Engkau baik Tuhan. Yo, bersama-sama kita boleh angkat tangan kita, katakan sama-sama. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bersama, lambaikan tangan buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, soraklah, Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai lebih lagi. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, amin. Yes Lord, segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Mari silang duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi ini mau terus menyembah, memuji Tuhan. Yang mau deklarasikan pagi ini Tuhan,
apapun terjadi dalam hidup kami, sekali Yesus, tetap Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat pertolongan-Nya yang ajaib dan tidak pernah terlambat. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Ingat kedahsyatannya, ingat keajaibannya. Engkau Bapa yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Oh, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Yesus jawaban atas setiap doa kami. Yesus jawaban buat setiap kami. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Berikan sorak-sorai buat Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Di setiap musim hidup dan musim kehidupan. Waktu buat mau lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, mari nyatakan bersama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Bersama musik kita boleh menyembah Tuhan. Inama syana lama 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 lama. Inama syana lama 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 lama. Yesus, Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kalau dalam hari-hari ini ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang berat, mau datang kepadamu ya Yesus. Kaulah segalanya buat kami. Nama syana lama 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 lama. Nama syiki dikatakan lama 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 sih. Nama syana lama 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 lama. Mari hampiri Dia. Yesus, Engkau baik buat setiap kami. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari Bapak Ibu, dengan penuh kerinduan katakan bersama. Sekali Yesus, sekali kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh yes, mari sama-sama kita boleh berdiri menyatakan bersama. Ini pengakuan iman kami ya Tuhan. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Oh Yesus,
Yesus, Yesus, Kaulah segalanya buat setiap kami Tuhan. Kaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Nama Engkaulah Jehovah Rafa bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkaulah Jehovah Jireh bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkaulah Jehovah Nisi bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan panji kemenangan kami. Engkaulah Tuhan yang sudah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Oh, nama syana nama oh nama boleh angkat tangan kedua tangan kita, katakan ya Yesus Bang, ya Yesus, ya Kau baik buat setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik saya, ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Katakan sekali lagi, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Berikan sorak-sorak, ya Engkau baik Tuhan. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda.
Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kita. Bersama saya Abel, berikut Eugenius minggu ini. Puji Tuhan, proses renovasi gereja sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah menabur. Pada tahap akhir, kami sedang mempersiapkan pemasangan videotron atau LED screen, dan jemaat diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalamnya. Taburan dapat diberikan melalui amplop pembangunan atau transfer ke rekening pembangunan. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Jadi orang yang penuh dengan kekhawatiran itu menyusahkan diri dengan banyak perkara yang seharusnya kita pikirkan hari ini ya untuk hari ini. Bergabunglah dalam morning call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Datang dan terima berkat Tuhan dalam kebaktian tengah minggu dengan tema Christian Foundation yang akan dilayani oleh Pendeta Cornelius Sabat dari GPI Rock Magelang pada Rabu 26 Juli jam setengah 7 malam di tempat ini. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Lis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian Eugenius minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya,
Saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semua bersukacita, yang bersukacita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saja semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kasih karunia-Mu kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu, kami boleh beribadah di tempat kudus-Mu.
Dan saat ini kami bersatu hati berdoa menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Robin Adi Abraham, Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat hamba-hambamu, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hambamu lebih lagi. Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mari Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu lewat kehidupan hamba-hambamu ini. Biarlah di setiap tempat dimanapun hamba-hamba melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Roh Kudus memakai hidup hamba-Mu lebih lagi, pakai untuk membawa gereja Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini, jadi umat yang layak berkenan dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu Bapa, seluruh keluarganya, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami terus rindukan lawatan Tuhan dicurahkan atas Wonosobo. Biar Wonosobo jadi kota yang diberkati Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu atas pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Biar sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, mereka menjalankan tugasnya Bapa, membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan kami juga rindukan lawatan Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa dicurahkan atas Wonosobo, dinyatakan atas Wonosobo. Berkat-Mu Tuhan atas gereja-gereja-Mu di kota ini. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan kami bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Secara khusus memakai kehidupan kami Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, pakai hidup kami, pakai keberadaan kami menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di kota ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Bapa, nyatakan kasih-Mu Bapa bagi Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Dan sungguh-sungguh mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, dengan baik, untuk bawa Indonesia terus bergerak maju, mengalami kemajuan demi kemajuan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa atas bangsa ini. Lawat Indonesia Tuhan, terlebih bangkitkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kau yang menjaga Indonesia, Kau memberkati Indonesia. Kalau hari-hari ini bangsa ini sedang mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024, Tuhan Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini Bapa. Kami tolak segala api asing di dalam nama Yesus. Kami tolak segala siasat adu domba, segala hal-hal yang akan memecah belah bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu atas bangsa ini Bapa. Dan kami pun tahu Tuhan, kami percaya di hari-hari ini, di era Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat atas bangsa ini. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran, akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru, anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Generasi Yeremia yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia dan berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang
lagi. Nyatakan dengan sepenuh hati, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari angkat tangan kita, katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami umat yang Kau kasihi Tuhan. Kau melimpahkan rahmat dan anugerah pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Sehingga jiwa kami merasakan sukacita. Sehingga jiwa kami dibebaskan. Sehingga jiwa kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam pagi hari ini kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Biarlah Engkau menemukan setiap kami Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap menerima firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pagi hari ini saya akan kembali menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk setiap kita boleh mendengar firman Tuhan dan terlebih meresponi dan kita boleh melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak yang engkau hadir di sini rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan? Saya boleh lihat berapa banyak? Oke, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Tentu saja Tuhan selalu bilang, mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan tetapi saya akan sampaikan bahwa Tuhan juga mencari sesuatu. Apa yang Allah cari itu yang menjadi tema khotbah pada pagi hari ini. Nah, next. Ternyata ya Bapak Ibu ada dua pasang mata yang selalu menjelajah bumi ya. Dia melihat dan mencari dan memperhatikan manusia, memperhatikan kita setiap hari bahkan setiap saat. Siapa itu saudara? Yang pertama jelas ya, yang next. Yang pertama adalah Tuhan. Karena dikatakan bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi mata Tuhan tuh setiap hari ya, setiap pagi Dia cari setiap orang mana sih yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan sehingga Dia memberikan kekuatannya, Dia memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Dan saya percaya mata Tuhan juga sedang memperhatikan kita, melihat kita bagi setiap kita yang bersungguh hati. Amin. Siapa yang bersungguh hati? Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Allah kita, ya. Sehingga Ayub dikatakan bahwa apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan. Ingat Tuhan sangat baik. Tuhan memperhatikan kita dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Wah, memberikan ujian kau baik. Tapi itulah Tuhan supaya Dia melihat setiap kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah, lalu ada pribadi lain ternyata yang juga menjelajah. Maksudnya dia memperhatikan, dia melihat dan mengawas-ngawasi setiap kita manusia. Yang kedua adalah si
iblis, saudara. Nah, ada pembicaraan ya sampai 2 kali waktu itu ketika Allah ada di tatanya dan anak-anak Allah datang kepada dia dan juga iblis masuk ya. Dan maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, ternyata enggak cuma Tuhan, tetapi iblis juga mengawasi kita. Ya, karena firman Tuhan dikatakan, sadar loh, berjaga-jaga, ingat. Si iblis ini, lawanmu ini, berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas, dia mencari celah, dia mencari lengahnya kita, dia mencari waktu yang tepat untuk kita dapat dicobai. Kalau Tuhan itu menguji, kalau iblis mencobai, ya. Sehingga dikatakan bahwa tujuannya itu berbeda. Ketika Tuhan menjelajah bumi, ketika Tuhan melihat, memperhatikan, mengawasi, tujuannya untuk apa, saudara? Memberkati kita. Katakan amin. Ya. Betapa baiknya Tuhan, dia datang melihat sungguh hati siapa sih dan siap memberikan berkatnya kita setiap pagi, setiap hari. Karena Tuhan bilang kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, tetapi jelas iblis adalah tujuannya untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita berdosa, untuk mencobai kita, untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita lihat bahwa ada 2 pribadi yang senantiasa mengawasi, ya, senantiasa memperhatikan. Dia selalu mencari, mereka selalu mencari. Kalau si Tuhan mencari seorang di mana Tuhan bisa mencurahkan kasih-Nya, dia mencurahkan berkat-Nya, dia menyatakan isi hatinya. Tetapi kalau si iblis, dia datang untuk mencobai kita. Nah, lebih lanjut kita akan mencari apa yang Tuhan cari di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang Tuhan lihat ya ketika itu, makanya Tuhan kan lihat Ayub kan, dia bangga-banggain Ayub sehingga ketika pembicaraan dengan iblis, iblis juga menemukan, iblis juga tahu Ayub siapa. Tuhan jelas tahu siapa Ayub, orang yang saleh dan jujur dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ayub. Oleh karena itu ketika Tuhan mencari, Tuhan menjelajah setiap hari, setiap saat, Tuhan melihat hati seperti apakah yang kita miliki. Sampai Tuhan bilang mungkin tidak ada seorang seperti saudara ya di muka bumi ini. Demikian ya. Nah, ternyata Tuhan itu yang pertama ya. Kita tahu apa yang Tuhan cari. Yang pertama adalah hati yang menyembah. Ya saudara, atau worshipper ya. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, next, Tuhan itu mencari penyembah yang benar, bukan penyembahan. Penyembahan itu maksudnya apa? Ya kalau dulu, zaman dulu kan korban-korban ya, korban domba, kambing, segala korban yang dipersembahkan yang menyenangkan hati Tuhan, yang baunya menyenangkan hati Tuhan, lemak segala macamnya, ada aturan-aturan dalam persembahan. Tetapi sebetulnya penyembahan itu yang kalau kita belajar setiap kali korban bakaran dibakar gitu ya. Kalau di perjanjian lama dikatakan dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Ternyata itu korban persembahannya. Tetapi sebetulnya Tuhan itu mencari seorang penyembah yang benar, bukan penyembahannya. Kalau di sini sekarang bukan nyanyiannya yang dia pingin dengar dari saudara. Oleh karena itu kalau saudara merasa aku tuh suaranya nggak bagus, terus saudara nggak mau nyanyi gitu, nggak mau mungkin saudara ya, karena ada waktu itu di WCB yang angkatan lalu dia tuh rindu menyembah Tuhan, tapi aku suaranya jelek bu, gimana gitu ya.
dia sendiri mungkin bagi dia malu dengar suaranya sendiri gitu. Apalagi Tuhan ya, enggak. Tuhan tuh bukan cari suara yang bagus, suara yang indah, lagu yang bagus. Tetapi dia mencari seorang penyembah, katakan penyembah. Dan penyembah yang benar, yaitu apa? Penyembah yang benar yaitu orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah dibenarkan oleh iman dalam darah Yesus. Ya, yang sudah nyambung rohnya, makanya dibilang menyembah dia dalam roh dan kebenaran, roh yang hidup. Kalau kita tahu bahwa orang yang belum diselamatkan di sana, rohnya itu masih mati, belum nyambung kepada Bapa. Karena dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sehingga orang-orang yang di luar sana, mereka itu hidup, tetapi rohnya belum hidup. Ya, mereka harus berjumpa dengan Kristus, saudara. Nah, orang yang benar adalah orang yang menjadi benar karena menjaga kekudusan dan melakukan firman. Ya, mungkin dulu-dulu udah sering saya bagaimana itu seorang yang menjaga kekudusan ya. Nah, Tuhan itu mencari pribadi yang menyembah. Yang mencari dia dengan rasa lapar dan haus akan dia. Nah, kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa dalam Yesaya 29 ayat 13 ya, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Apa maksudnya saudara? Bisa saja kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berkata sama-sama menyanyi, Allah itu baik. Iya, kita ngomong Allah itu baik. Tapi Tuhan mencela, Tuhan tidak suka dengan orang yang hanya lip service. Ya, Tuhan tuh tahu loh setiap hati kita. Ada orang yang datang dengan kerinduan ataupun karena perintah manusia. Apa itu perintah manusia? Ya kalau orang Kristen, ya ibadahlah hari Minggu, bukan hari Jumat. Padahal kita juga ibadah hari Jumat ya. Ibadah menara ya, menara doa atas SP ya. Nah, bukan seperti itu saudara. Ya, Tuhan mencela kalau setiap kita datang tidak dengan rasa lapar dan haus, dengan tidak mencari Tuhan. Sekalipun mungkin engkau bersorak-sorai, engkau mungkin nyanyi ya kalau yang makanya kan dikatakan ayo buka mulut, tapi bukan berarti engkau buka mulut karena disuruh. Kalau ada di satu gerejanya Pak Pendeta Kris Manusama ya. Saya diceritain sama teman gembala saya di Kupang, saya senang sekali kalau ke Ambon Bu Andi katanya. Karena di sana itu begitu masuk saudara mau mengekspresikan penyembahan saudara seperti apa, it's okay, gak usah malu. Begitu datang tidak ada yang nyuruh, ayo bangkit berdiri, ayo bertepuk tangan. Tapi semua mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Mau tepuk tangan boleh, mau duduk boleh, mau sujud boleh, terserah. Itu adalah ekspresi jemaat untuk menyembah Tuhan. Nah, demikian juga yang terjadi pada gereja Soul Survival di Watford, Inggris ya. Nah, pada tahun 1990-an terjadi kebangkitan lagu-lagu penyembahan. Nah, waktu itu juga terjadi pemulihan Pondok Daud ya. Waktu di Indonesia kita tahu bahwa tahun-tahun itu adalah tahun bagaimana Tuhan mulai membangkitkan lagu-lagu atau melalui hambanya juga Pak Niko, itu kan tahun-tahun segitu ya saudara. Nah di situ lagu-lagu penyembahan itu sudah mulai banyak. Bagaimana lagu yang muncul waktu itu kan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Itu kan tahun 90-an ya saudara. Nah waktu itu di Inggris pun terjadi seperti itu saudara. Nah gereja ini juga menyumbangkan banyak lagu-lagu baru, lagu-lagu penyembahan dan berpengaruh secara nasional di Inggris itu ya, bahkan mendunia, bahkan melalui band rohani mereka terkenal. Namun gembala mereka juga merasakan ada yang kurang loh. Kenapa ya? Dalam penyembahan mereka ada sesuatu yang kurang. Akhirnya dia mengambil langkah berani. Dia singkirkan semua alat musik, dia singkirkan semua sound system ya. Dan setiap anggota dia menuntut dan meminta keterlibatan jemaatnya untuk apa saudara?
untuk menyanyikan lagu-lagu penyembahan dengan suara mereka sendiri. Mereka tidak boleh lagi datang hanya datang mengikuti alunan musik, apalagi sekedar menikmati. Jadi menikmati itu ya nonton ya, kayak konser. Apalagi sekarang mungkin nih kalau di HUG puji Tuhan sudah ada lampu, udah ada dan kita ada puji Tuhan ada sound yang bagus, ada musik yang diberkati. Nah nanti ada LED di sini saudara nonton. Lah ternyata gembala ini gereja siapa tadi saudara, susah ya, gereja Soul Survival juga ngalami yang sama. Waduh ini bahaya ini kalau jemaat hanya datang untuk apa saudara? Untuk hanya sekedar wah musiknya enak ya, aku senang gitu ya, dan nonton. Nah demikian juga apa yang dialami gembala ini. Akhirnya ketika mereka awalnya sulit mereka untuk memulai ya, nggak ada musik, gimana saudara? Pada akhirnya mereka dapat menyanyi sungguh-sungguh dari hati mereka dan berjumpa dengan Allah dengan cara yang segar. Nah akhirnya saat itulah yang lagu yang bernama The Heart of Worship dikenal luas, mulai tercipta. Nah kira-kira liriknya gini, ketika musik atau pengiring memudar, semuanya ditanggalkan, dan aku hanya datang dengan kerinduan untuk membawa sesuatu yang cukup berharga untuk memberkati hatimu. Aku kembali kepada hati yang menyembah, dan semuanya adalah tentangmu Yesus. Nah ada perbedaan yang besar, sangat besar antara menyanyikan lagu penyembahan dengan mengekspresikan penyembahan melalui lagu. Ya mungkin kalau saudara, lagu pelan itu lagu menyembah, apalagi kalau ada tulisannya gini, kita sedang menyembah di LCD ya. Nah kita jangan fokus kepada lagunya. Kalau yang satu ya fokusnya berbeda. Kalau kita hanya menyanyikan lagu penyembahan, fokusnya adalah lagunya. Tetapi ketika kita mengekspresikan penyembahan melalui lagu adalah pribadi Yesus. Nah, apa yang Allah cari? Allah melihat dan mencari hati yang menyembah. Bukan sekedar penyembahannya yang tampak dari luar. Orang lihat ada yang angkat tangan ya. Ada suatu kali kalau memuji loncat-loncat. Kalau memuji luar biasa. Ternyata di rumah dia kelakuannya podwae ya. Kelakuannya kalau ngomong kebun binatang keluar. Ternyata suka memukuli istri misalnya seperti itu. Nah apa gunanya? Oleh karena itu ketika kita memberikan hati kita yang menyembah. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita pasti memiliki rasa takut dan hormat akan dia. Ya, ada satu lagunya kan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, as it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, from the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Jemaat sendiri. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin saudara. Mari temukan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Baik kita ketika dalam saat teduh ya, dalam ibadah-ibadah kita Tuhan selalu mencari hati yang menyembah ya. Kita nggak usah peduliin lagi, oh musiknya mungkin ada yang salah, mungkin WL-nya nggak harusnya naik kan, maksudnya nggak sinkron atau apapun yang mengganggu ibadah kita. Abaikan saudara. Ketika engkau datang menyembah dengan hati yang menyembah, tidak ada yang membuat kita terganggu. Ya, temukan Tuhan ketika kita datang di tempat ini, berikan hati yang terbaik dan Tuhan akan menemukan saudara dan saya. Amin. Ya. Oleh karena itu, yang kedua, next. Seorang penyembah belum ya, maksudnya seorang penyembah sikap adalah memiliki sikap hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Maksudnya gini saudara, bukan soal ketika kita seorang penyembah itu ketika menyembah atau menyanyi, tetapi Tuhan mau kita memfokuskan hati kita yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dalam 2 ayat ini dikatakan bahwa jika engkau makan minum semuanya lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, ataupun jika tadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan harus dengan perkataan, perbuatan semuanya itu lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sehingga fokus hidup kita ketika menjadi penyembah adalah kita tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tujukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat apa yang Tuhan cari adalah hati yang taat. Ada istilah doulos, hati hamba ya. Hati hamba itu dimulai apa saudara? Dimulai dari mendengar firman Tuhan. Ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, itu Tuhan garis bawahi dulu. Mendengar dulu ya saudara. Nah oleh karena itu Tuhan bilang ya, ketika itu kan Saul ini Tuhan menyesal. Maksudnya kenapa sih Saul ini gak nurut, gak taat dan ambil jalan sendiri, ambil keputusan sendiri, sehingga melalui Nabi Samuel Tuhan mengingatkan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ternyata saudara, korban-korban, banyaknya korban itu tidak membuat Tuhan itu dapat disuap gitu, maksudnya gimana. Jadi Tuhan tuh lebih seneng ketika kita mungkin banyak beri korban apapun gitu, tetapi hati saudara sebetulnya tidak taat atau tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Karpe dewe. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan sesuatu, ya ingatlah jangan karpe dewe. Bilang kanan kiri jangan karpe dewe dengan cara sendiri ya. Oleh karena itu Tuhan bilang, dengerin dulu aku ngomong apa, denger ya, jangan karpe dewe. Nah, yang kedua jelas ketika kita mendengar dan melakukannya, karena Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setelah mendengar, kita bisa melakukannya sehingga tidak sekarepe dewe ya. Nah, kita lihat ya kisah Yerobeam. Yerobeam ini adalah seorang raja yang dipilih untuk meneruskan di anaknya siapa saudara? Raja Salomo ya. Karena waktu itu kan Tuhan mengoyakkan bangsa Israel negara ini menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu 10 suku Israel, kerajaan selatan itu 2 suku Israel. 2 suku Israel ini adalah yang istilahnya yang masih dalam keturunan dari Daud. Sehingga ini Yerobeam ini adalah seorang sorry. Jadi kisah Yerobeam, jadi Rehabiam sama Yerobeam. Nah, Yerobeam ini adalah kerajaan yang utara ya saudara. Nah, ini tuh dipilih, dia ini pegawainya Salomo ya.
dikasih yang lebih besar ya. Yang lebih besar 10 suku. Nah, Rehabeam kan 2 suku. Nah, ternyata Tuhan tuh kecewa, sudah diberikan suku yang banyak ya. Ternyata apa yang ditemui Tuhan? Dia hatinya jadi jahat dan menyembah ilah lain. Sehingga dia bilang, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Nih sampai bilang nih, aku tuh sudah loh kasih kamu yang besar ya ini. Sampai dia harus mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya. Dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Jadi ternyata rahasia bagaimana Tuhan memberikan janjinya turun-temurun sampai akhirnya dia memberikan Yesus sebagai keturunan Daud, mempertahankan keturunan Daud karena apa? Dia melihat seorang yang bernama Daud adalah memiliki ketaatan. Ya, Daud itu luar biasa memang banyak kelemahan ya, banyak ada dosa-dosa yang dilakukan, tetapi sesungguhnya Tuhan menemukan hati yang taat ya. Next. Bahkan dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan rindu sebetulnya selalu mau umatnya ini memiliki hati yang baru, hati yang taat. Karena sebenarnya di dalam taatan itu ada berkat yang luar biasa. Ya, saudara. Jadi sebetulnya di dalam ketaatan ada perlindungan Tuhan. Di dalam ketaatan ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan dalam hidup kita. Sampai Tuhan akhirnya memberikan Roh Kudus-Nya dalam hati kita untuk kita menjadi taat. Siapa yang di dalamnya ada Roh Kudus? Amin. Sehingga kita memiliki hati yang taat. Puji Tuhan ya. Next. Nah, di dalam Ibrani 11 kita lihat, kalau saudara perhatikan banyak sekali kisah-kisah, nama-nama tokoh-tokoh Alkitab di situ disebut ya. Berapa puluh banyak, bahkan dibilang sampai tidak ada yang tidak dapat dituliskan saking banyaknya ya. Tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11 dikatakan, karena iman maka ya Abraham taat. Karena iman maka Nuh taat. Karena iman maka Yosua taat. Karena iman, siapa nama saudara? Taat, saudara. Jadi itulah rahasia bagaimana Tuhan selalu mencari hati yang taat supaya kita berkemenangan di dalam kehidupan ini. Ya, mungkin kalau saudara baca, tokoh-tokoh iman ini tidak mendapat apa yang mereka harapkan, tetapi mereka memiliki janji, keselamatan, dan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Ya, yang perlu digarisbawahi, hati yang taat akan menghasilkan buah ketaatan. Apa itu buah ketaatan? Buah pertobatan, buah roh, ya, buah jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan cari. Kita bawa buah-buah itu di dalam nanti ketemu Tuhan. Karena setiap karunia itu diberikan, tetapi buah harus dihasilkan dari hidup kita. Kalau tidak menemukan buah dalam kehidupan kita, kita ini pasti ditebang, ya, seperti pohon ditebang, tidak menghasilkan buah, dibuang dan dibakar. Nah, next, yang ketiga, apa yang Tuhan cari? Yang pertama apa, saudara? Hati yang, ulangi lagi, hati yang menyembah. Yang kedua, hati yang taat. Yang ketiga, hati yang penuh belas kasihan, yaitu kita menjadi pendoa syafaat atau intercessor. Saudara nggak perlu, berarti aku harus datang jam 5 ya Bu Andi di sini 5:30 untuk berdoa. Nggak gitu. Saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itu yang Tuhan rindukan, agar semua bangsa boleh mengenal Tuhan. Oleh karena itu dari awal
gereja kita mungkin dari dulu belum ada pendoa syafaat, kita selalu berdoa bersama-sama dalam rumah doa dan juga menara. Nanti dalam program berikutnya kita akan mengadakan diklat rumah doa ya. Jadi setiap kita yang belum ikut diklat rumah doa, mari ikut. Bukan untuk dijadikan pendoa syafaat, tetapi kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Hati yang apa saudara? Mendirikan tembok. Dikatakan Yehezkiel 22:30, aku mencari, ini Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan mereka. Tetapi aku tidak menemuinya. Ya saudara, kalau sungguh-sungguh orang yang mendirikan tembok, orang berjaga-jaga, orang yang mempertahankan negeri itu, kalau dibilang, kalau secara angka mungkin hanya 5%. Tetapi kita mau saudara dan saya hari ini tahu bahwa Tuhan ini mencari di tengah-tengah umatnya. Siapa yang dapat mendirikan tembok ya. Kalau di sini ada polisi, Pak Christian menjaga kota ya. Panggilan juga itu ya Pak. Panggilan untuk menjaga kota, untuk mengamankan kota ini dari si jahat, dari penjahat-penjahat. Ya, ketemunya sama orang-orang jahat. Nah tetapi yang Tuhan mau untuk menjaga kota ya adalah hati yang mau mempertahankan kota, mempertahankan negeri ini dengan kita berdiri di antara, kalau istilahnya itu berdiri di antara, berdiri di celah, berdiri antara Tuhan dan umatnya, berdiri di antara si jahat dan juga umatnya. Ya, kalau kita lihat ya bahwa kita itu minta belas kasihan ya, supaya dapat menggerakkan hati Tuhan. Karena dosa, kalau kita nggak minta belas kasihan, ya Tuhan bisa musnahkan. Seperti ini misalnya, kota ini, betapa mungkin lihat banyak dosa yang dilakukan di dalam kegelapan, kita nggak tahu. Ya, kalau Tuhan sampai lihat dosa ini sangat tinggi dan berat, mungkin Wonosobo rankingnya di Jawa Tengah nomor berapa, gitu ya. Nah, Tuhan itu akan bisa, apa yang Tuhan lakukan di Sodom dan Gomora, Tuhan lakukan di kota-kota yang jahat di mata Tuhan, Tuhan bisa memberikan hukuman. Oleh karena itu Tuhan minta kita menjaga kota kita. Kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni kalau ada orang-orang yang menolak Tuhan, ada orang-orang yang jahat, yang kita tidak pernah tahu di alam roh ini ya saudara. Tuhan kita minta belas kasihan Tuhan. Contohnya ya, kita lihat next dalam Hakim-Hakim 2. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi belas kasihan Tuhan ini harus dimulai dari seruan hati kita, minta belas. Kalau pendoa syafaat bahkan sampai menangis, ampuni aku Tuhan, ampuni aku, bukan karena yang berdoa itu yang melakukan dosa, tapi ampuni kami Tuhan, ampuni karena dosa yang membuat engkau jijik, yang membuat engkau marah terhadap kota kami, terhadap keluarga kami, terhadap bangsa ini. Ya, minta belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan bergerak untuk membangkitkan penolong, membangkitkan suatu pertolongan ya, dan tidak menghukum bangsa, menghukum negeri, menghukum kota kita, menghukum keluarga kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang memiliki hati belas kasihan. Kita tahu kisah hakim-hakim, jadi bangsa Israel itu kan bolak-balik melakukan hal yang mendukakan Tuhan, yang membuat Tuhan marah, yaitu mereka selalu berbalik menyembah Allah-Allah lain. Nah ketika mereka, akhirnya Tuhan memberikan penghukuman, yaitu dia memberikan apa saudara? Bangsa-bangsa menjajah, bangsa-bangsa menyiksa mereka ya selama bertahun-tahun. Akhirnya ada tangisan-tangisan. Nah ketika mereka sudah menangis, minta ampun, akhirnya Tuhan tuh berbelas kasihan. Selalu begitu bangsa Israel bolak-balik gitu saudara. Ketika sudah dibelas kasihani, mereka gitu lagi. Nah sampai Tuhan susah hatinya ya. Nah next
Nah, di sini juga katakan, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau tuskan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan dalam belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala ya. Jadi oleh belas kasihan Tuhan ada keselamatan. Oleh belas kasihan Tuhan ada pertolongan. Oleh belas kasihan Tuhan ada mujizat. Selama Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Dia melakukan semuanya dengan belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya, tergelaklah hati Tuhan dengan belas kasihan, sehingga Dia membangkitkan orang mati, sehingga Dia menyembuhkan orang lumpuh, sehingga Dia melekkan orang buta. Ya saudara, itulah belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan mau hati kita tuh sama Tuhan. Sehingga ketika hati kita tuh sama Tuhan, kita bisa menjadi pendoa bagi mereka untuk belas kasihan Tuhan turun. Ya, karena firman Tuhan bilang bahwa yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan ya. Nanti ya. Ya, kita minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan belas kasihan-Nya. Tadi doa yang membela, doa yang mempertahankan, yang penuh dengan belas kasihan menjadi landasan ilahi untuk Tuhan bekerja, melawat dan memulihkan keluarga kita, suatu kosa atau suatu bangsa. Saudara, gini ya, waktu Yesus melayani sebagai manusia, Dia mengajarkan bahwa kadang-kadang yang menghambat kasih dan pertolongan Tuhan itu adalah penghakiman kita, ya. Ketika orang berbuat dosa, berbuat sesuatu, kita langsung malah jadi bahan gosip, atau kita malah menuduh orang itu, ya pantesanlah dia ngalami kayak gitu, orang dia ini begini. Enggak saudara, Tuhan mau ketika orang sedang jatuh dalam dosa, ketika orang sedang lemah, kita ini justru ada untuk berdoa, memiliki belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus melayani, mungkin menolong atau menyembuhkan tangan yang lumpuh ya di hari Sabat. Orang-orang Farisi bilang, kok hari Sabat itu dia kok nyembuhin? Kalau hari Sabat tuh orang Yahudi tidak melakukan apapun, ya. Bahkan Tuhan bilang, lah kalau ada dombamu yang satu keceblung curang, masa dibiarin gitu ya. Tuhan tuh mau belas kasihan kita, tidak menghakimi orang-orang, ya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluargaku, sampai seluruh kota kami dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bangsa dipenuhi api kemuliaan-Mu. Inilah hati Tuhan, agar hati kita dipenuhi belas kasihan Allah untuk jiwa-jiwa, sehingga kita dapat menyelesaikan amanat agung, saudara, yang Tuhan mau dalam gerejanya. Mari minta belas kasihan Tuhan, sehingga kita juga gampang mengampuni, saudara. Gampang menerima orang lain, gampang melihat jiwa-jiwa itu seperti Tuhan melihat. Yang terakhir, saudara,
terakhir adalah Tuhan mencari diri kita. Your life and my life. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memang ada ibadah yang gak sejati, ada saudara. Bahkan ibadah yang sia-sia, kata firman Tuhan, kalau ibadah kita itu sia-sia kalau kita gak bisa jaga mulut. Sia-sia kalau kita nggak bisa jaga kata-kata kita. Nah, ada juga ibadah yang murni. Ibadah yang murni itu ibadah yang menolong janda-janda dan yatim piatu, karena mungkin dianggap Tuhan itu kan sesuatu yang nggak dilihat, sesuatu yang harus timbul dari hati kita untuk mengasihi orang. Jadi ibadah atau kita mengasihi atau hukum Taurat itu kan dua ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama itu mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Jandanya juga harus ada batasannya. Jangan janda kembang ya saudara. Ya, itu harus tahu sendiri. Oh, main kemana ke janda kembang gitu ya, enggak boleh gitu ya. Nah, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, sebentar lagi kita akan selesai ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi perintah Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi kita, istilahnya pol-polan semuanya, mengasihi dengan segenap apa yang kita punya. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Tetapi jangan lupa seperti dirimu sendiri. Kadang orang tuh bilang aku pingin melayani lah. Gimana melayani mengasihi sesama? Karena ternyata dia juga tidak mengasihi diri sendiri. Nah saudara, untuk kita menjadi pribadi yang berkenan, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, ada satu poin di sini bahwa kita itu harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Harus bisa melayani diri sendiri saudara. Harus diri kita ini pulih, beres. Ya. Jadi layanilah diri kita terlebih dahulu, bereskan supaya kita datang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ini penting ternyata ya. Tahu bagaimana menjaga diri terhadap kecewa dan terluka. Kita juga tahu membereskan diri dan memulihkan diri kita sendiri. Cepet loh kalau tiba-tiba ada orang ngomong maclep gitu ya, ngomongnya kok nyengit gitu ya, langsung cepet-cepet beresin. Percuma saudara, kalau enggak nanti kita sendiri yang rugi. Saudara, karena itu Tuhan Yesus juga selama melayani sebagai manusia, ya, dia menjaga dirinya dari apa? Dari penolakan saudara. Dia itu datang kepada milik kepunyaannya, kepada bangsa Israel. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Dia banyak menerima penolakan, kecewa, ya, terluka. Nah, oleh karena itu kita harus bisa melayani diri kita sendiri untuk kita tahu bahwa kita ini tetap kudus, tetap hidup ya, berkenan di hati Tuhan. Ya, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin kita pikir bahwa aku kok ditakdirkan seperti ini, seperti itu, kurang ini, kurang itu. Harus bisa menerima saudara, ya. Kalau saudara mungkin lahir dari keluarga broken atau keluarga yang tidak menyayangi saudara, harus belajar menerima bahwa kita ini harus dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau kita ini berharga, mulia. Kita tahu nilai kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita tahu kita berharga dan Tuhan mencari kita sebagai persembahan yang hidup, Tuhan tuh mau kita tuh benar-benar menjaga hati kita. Ya, oleh karena itu ikuti aja proses yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu suatu pembentukan yang indah saudara ya. Jadi Tuhan mencari
hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Dia. Layanilah diri kita sendiri ya. Terakhir ya, masih ingat saudara, yang pertama adalah hati yang menyembah, worshiper ya, bukan penyembahan ya, bukan Tuhan tuh gila hormat kita, Tuhan senang disembah ya. Tidak saudara, dalam penyembahan kita mengakui Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang ilahi, yang sungguh-sungguh kita kasihi dengan segenap hati kita. Lalu yang kedua adalah hati yang taat. Kita memiliki hati seorang hamba yang tahu bahwa kita tuh tidak punya hak lagi atas hidup kita. Tuhan mau kita lakukan, jangan sekarpe dewe. Yang kita pikir baik belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Lalu hati yang penuh belas kasihan. Karena tanpa belas kasihan tidak ada lawatan Tuhan, tidak ada kasih Tuhan yang dapat dinyatakan ya. Lalu yang keempat adalah hidup kita sendiri. Your life and my life. Dan ketika Tuhan mencari saat ini, adakah Dia menemukan di dalam hati saudara dan saya? Amin untuk firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 bashkidididididid. Shikirala baba batakaya rala bashkididididididid. Haleluya Jesus. Mari berikan hati kita di waktu ini untuk kita dapat ditemukan oleh Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berapa banyak menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan siang hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Bolehkah saya mengajak kita lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan? Kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan segenap hati katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan katakan, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Mari sekarang umat Tuhan sendiri katakan, ku persembahkan kepadamu. Yang berkenan, ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, ku
haleluya. Duriala masyandara lama lalamu, kini ala lama shira lala basade. Angkat suaramu, urabashikiri laba 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 sandana. Saya mengajak jemaat Tuhan, engkau yang sungguh-sungguh mau berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan siang hari ini. Karena Tuhan mencari hati yang menyembah, Tuhan mencari hati yang taat, Tuhan mencari hati yang penuh dengan belas kasihan, dan Tuhan mencari hidup saudara dan saya. Bolehkah saya mengajak sekali lagi jemaat Tuhan boleh membuka kedua tangan, tanda kita siap untuk melakukan firman. Katakan, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku Tuhan. Mulai hari ini sungguh-sungguh kami mau memiliki hati yang menyembah, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, dan hidup yang berkenan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Mari saudaraku, beberapa waktu ini introspeksi keadaan kita. Jika ada hal-hal yang salah, katakan, ampuni aku Tuhan. Mungkin selama ini hati kita bukan hati yang menyembah, tetapi kita disibukkan atau terfokus kepada hal-hal duniawi. Katakan, kuduskan hatiku ya Tuhan. Aku mau memiliki hati yang menyembah kepadamu. Mulai hari ini sungguh hatiku boleh lembut untuk menerima kebenaran firman. Setiap kali kami mendengar kehendak Tuhan, kami mau berkata kami siap untuk melakukannya. Dan kami mau punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Meskipun ada orang yang menyakiti kami, tapi kami boleh memandang kepada mereka seperti Tuhan memandang. Bukan kebencian, bukan sakit hati lagi, bukan kepahitan, namun kami berbelas kasihan kepada mereka. Kami mendoakan mereka. Mari umat Tuhan angkat lebih tinggi lagi tanganmu di hadapan Tuhan. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Ini hidup kami umatmu Tuhan. Kuduskan kami ya Aba. Bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuduskan kami, kuduskan umatmu Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi mereka semua di dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku dengan segenap hati. Katakan, kepadamu, kepadamu Tuhanku. Selagi sorakan haleluya. Mari umat yang dipulihkan, yang berkemenangan, sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Kami pulang, hidup kami berbeda dengan ketika kami datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan buka hati dan angkat tinggi kedua tanganmu. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Saat ini terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara.